kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan. Sebetulnya tema ini sudah sering saya sampaikan kepada masyarakat lewat kegiatan manasik kesehatan pada sholat subuh. Karena memang tema inilah yang paling cocok untuk membuka paradigma bagaimana cara hidup sehat. Bagaimana kita mengetahui apa penyebab penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke yang kita kelompokkan dalam penyakit degeneratif atau kita kenal penyakit kronis. Apa penyebabnya? Insya Allah nanti saya akan memaparkan itu semua. Dan manasik hari ini kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah materi, nanti dilanjut dengan tanya jawab, dan terakhir ada 7 resep, 7 langkah sehat. Bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit degeneratif secara khusus dan penyakit secara umumnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tidak membahas mengenai COVID-19. Sudah bosan. Ya. Sudah terlalu banyak dokter yang membahas itu. Bahkan kemarin saya dapat berita ada muncul varian baru lagi di Eropa. Ya, mutasi antara varian Delta dan Omicron, namanya Delta Cron. Saya nggak paham nanti muncul apa lagi, tapi yang jelas satu yang ingin saya sampaikan, semakin banyak mutasi yang terjadi, insya Allah ini merupakan akhir dari pandemi. Karena kalau secara alami, jika virus itu bermutasi terus, virus mutasi-mutasi yang terakhir inilah akan lemah. Dan justru akan, kalau kita terinfeksi, akan membuat vaksinasi alami dalam tubuh kita. Dan ini semoga harapannya seperti tadi yang sudah disampaikan, ya, pandemi ini akan segera berakhir. Tapi muncul masalah baru ya Pak, apa itu? Minyak goreng langka. Baik, sebelum saya masuk materi, saya ingin bercerita sedikit, apa sih sebenarnya holistik? Holistik, istilah holistik itu pertama kali disampaikan oleh Dr. Christian Smoot, sudah lama, tahun 1929. Tapi karena pada saat itu, ya, dunia didominasi oleh penyakit infeksi. Sehingga pengobatan holistik itu sempat hilang. Karena munculnya ilmu kedokteran medis yang memang lebih cocok untuk menangani kasus-kasus infeksi. Ditemukannya antibiotik, ditemukannya teknologi di bidang kedokteran. Ya, sehingga pada saat itu istilah holistik sempat hilang. Tapi dunia berputar, dunia berubah. Sejak 30 tahun yang lalu sampai hari ini, penyakit bukan lagi didominasi oleh penyakit infeksi. Jadi penyakit seperti penyakit TBC, penyakit saluran kencing, penyakit karena virus, itu sebetulnya penyakit-penyakit yang tidak berbahaya. Tapi justru penyakit yang menjadikan masalah, penyakit yang berbahaya, penyakit yang penyebab kematian nomor 1 di dunia adalah penyakit degeneratif, penyakit jantung, stroke, diabetes, hipertensi. Itu sulit disembuhkan. Oleh karena itu, pengobatan holistik hari ini berkembang pesat. Holistik adalah gabungan antara medis, konvensional, dan pengobatan tradisional. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, antara pengobatan medis dan tradisional itu seolah-olah kayak kucing sama anjing. Saling bertolak belakang. Dokter mengatakan kalau jamu itu tidak bagus, dapat membuat kerusakan ginjal. Sebaliknya, ya, ahli pengobatan tradisional entah Shinsei, tabib mengatakan bahwa obat kimia itu tidak bagus. Tapi saya mengambil satu jalan tengah, kita mengambil jalan tengah. Semua ilmu Allah itu baik Pak. Yang baik-baik kita ambil, yang ada efek sampingnya kita buang, yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita buang jauh-jauh. Semua pengobatan ada plus, ada minusnya. Begitu juga pengobatan medis, pengobatan tradisional. Ada baiknya, ada efek sampingnya. Sekali lagi yang baik-baik kita ambil, lalu kita gabungkan. Yang tentunya ini didukung dengan sains, keilmuan. Dan pengobatan holistik juga tidak lepas dari teknologi. Nah, oleh karena itu pengobatan holistik lebih dapat diterima dalam ilmu kedokteran di dunia. Bahkan di Eropa, di Amerika, pengobatan holistik sekarang menjadi pengobatan utama yang berkembang pesat maju. Banyak teknologi-teknologi di bidang kedokteran holistik, ya, mulai dari alat penunjang pengobatan, ya, teknologi medical check up-nya, sampai dengan teknologi herbalnya pun semua sudah teknologi tinggi, high tech, ya, dengan teknologi yang sangat-sangat tinggi. Nah, inilah yang disebut sebagai holistic integrated medicine. Dan kami dari Rumah Sehat Holistik Indonesia adalah salah satu klinik yang sejak 15 tahun yang lalu sampai hari ini kita menjalankan konsep holistik di Indonesia. Kami ada di Tangerang, tepatnya di Green Lake City, Ruko Crown, Blok J, nomor 8, Cipondoh, Tangerang. Ya. Itu masih rawat inap, tapi kami sedang membangun yang insya Allah impian kami, ya,
Yang kita sedang bangun di Bogor menjadi pusat pengobatan holistik terlengkap di Indonesia. Kita sedang bangun di Bogor. Ya, kami mohon doa restunya dari Bapak Ibu sekalian agar pembangunan itu cepat selesai. Ya. Baik, kita langsung masuk materi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada para jemaah di sini. Senang sekali di sini ada adik-adik yang ikut sholat berjamaah. Ya. Ibu-ibunya ada ya di belakang ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, semuanya sehat di sini? Ya. Selama ini kita tahu bahwa ada dua kategori, sehat dan sakit. Tapi ternyata ada kategori ketiga. Dan kategori ketiga inilah data dari WHO ini paling banyak jumlahnya. Apa itu? Abu-abu, tidak sehat, tapi tidak sakit namun tidak 100% sehat. Jadi dikatakan tidak sakit. Orang sakit diabetes, ya berarti ada penyakit diabetes. Tapi belum tentu merasakan sakit. Bahkan orang gagal ginjal pun belum tentu merasakan sakit. Orang kena penyakit kanker pun belum tentu merasakan adanya keluhan. Ya, jadi sehat pasti tidak sakit belum tentu sehat. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Kita tahu Bapak Ibu sekalian, semua dokter sepakat ya, di dalam ilmu kedokteran medis dikatakan bahwa penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke, bahkan penyakit yang dianggap ringan sekalipun seperti asam urat disebut sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Ini pertanyaannya, benar atau salah? Kalau kita merujuk dari hadis Rasul, salah satu hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kesehatan, ini menjadi dasar saya, menjadi dasar kami, ya, bahwa Rasul mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan. Li kulli dain dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang nggak bisa disembuhkan hanya satu, apa itu? Kalau mati mah game over, Pak. Yang nggak bisa disembuhkan itu tua. Ya. Semua orang banyak menolak tua. Gitu. Banyak yang menolak tua, banyak yang ingin nggak jadi tua gitu. Tapi kan nggak mungkin gitu. Ya. Jadi bagaimana cara kita membuat penyakit diabetes itu sembuh tanpa harus minum obat lagi? Selama ini kan kalau orang sakit diabetes harus ketergantungan obat, betul? Siapa di sini yang sakit diabetes? Ah, pasti banyak lah. Kenapa saya bilang banyak? 20 tahun saya jadi dokter. Ya. Setiap hari itu dari 10 pasien yang datang ke klinik, 6-7 orang kalau tidak diabetes hipertensi. Terutama yang usia-usia di atas 40 tahun. Nah, kita akan bahas, kenapa penyakit tersebut sulit. Sulit ini bukan berarti tidak dapat disembuhkan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Everything is possible. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak, betul? Kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah sembuh, kan begitu. Nah, setiap hari kita berdoa dalam sholat kita, minta kesehatan. Tapi apa ikhtiar kita? Ikhtiar kalau kita sakit tentunya berobat. Sulit bukan berarti tidak dapat disembuhkan. Apa yang menyebabkan sulit? Nah, kita langsung masuk materi. Ada 3 jawaban. Ya, tolong dicatat. Yang pertama, penyakit kronis ini selalu berhubungan dengan gaya hidup. Berarti yang menyebabkan kita sakit diabetesnya tidak sembuh karena gaya hidup kita yang salah. Salah menurut siapa ya? Salah menurut ilmu kesehatan dan salah menurut apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Kita tidak mengikuti ajaran beliau. Kita tidak mengikuti sunnah-sunnahnya beliau yang berkaitan dengan kesehatan. Beliau sudah mencontohkan, mengajarkan umatnya bagaimana cara hidup sehat. Betul? Ya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana bahkan ya secara tidak langsung mengajarkan buang hajatnya pun diajarkan. Hari ini banyak bapak-bapak yang kena prostat, betul ya? Banyak yang susah kencing, kencingnya tidak tuntas. Itu ternyata harus ada salah satu penelitian, kebiasaan kita, buang air kecil berdiri. Itu salah satunya. Padahal Rasul sudah mengajarkan kan, bagaimana cara buang air kita yang benar. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin kita abaikan.